Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah Allah memberikan waktu kepada kita. Semoga waktu ini waktu yang berkah, sehingga di sisa waktu ini kita dapat mengkaji banyak ilmu. Terkadang ada orang yang belajar bertahun-tahun, tapi lulus dari tempat sekolahnya nggak dapat apa-apa. Tapi ada orang yang belajar tidak lama, namun Allah memberkahi waktunya dan memberkahi ilmu yang dia dapatkan. Ahibati fillah, kita sampai ke bab fadli az-zuhd fi dunya wal hath ala taqallul minha wa fadli al-faqr. Tentang keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia ini. Ya, dan hidup sederhana, dan tentang keutamaan kefakiran. Kita telah membaca ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dan kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang dunia di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, kemudian surat selanjutnya, surat An-Nisa, sampai di surat-surat pendek pun ada peringatan tentang hakikat kehidupan dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Dan karena dunia ini menggoda dan telah banyak orang-orang yang terpedaya dengan dunia. Sehingga ajal menjemput mereka dan mereka ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Hanya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena selama hidup mereka tertipu dengan dunia. Mereka belum sempat beramal soleh. Mereka belum sempat bersedekah. Padahal mereka punya harta yang banyak. Di hadis ini Rasulullah SAW menguraikan tentang perbandingan nikmat dunia dan nikmat akhir. Ya, sebuah perbandingan yang patut kita renungkan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah, fayusbaghu fi an-nar sabghatan, thumma yuqal, ya ibn Adam, hal ra'aita khairun qat? Hal marra bika na'imun qat? فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة ويسبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia dari penghuni neraka. Lantas dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan saja. Kemudian dia ditanya, "Hai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kebaikan dan apakah kamu pernah merasakan sedikit kenikmatan?" Maka dia akan berkata, demi Allah tidak wahai Tuhanku. Selanjutnya didatangkan pula orang yang paling menderita pada waktu hidup di dunia dari penghuni surga. Lalu dia dicelupkan sekali celupan ke dalam surga. Kemudian dia ditanya, hai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan adanya penderitaan? Dan apakah kamu juga pernah merasakan sedikit kesulitan? Maka dia menjawab, demi Allah tidak. Aku tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali dan tidak pernah pula menjumpai kesulitan sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Bayangin ya, orang yang paling nikmat hidupnya dari penghuni neraka. Sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, lewat Nabi Nuh sampai hari kiamat nanti. Ini orang yang paling nikmat hidupnya. Kira-kira berapa triliun yang dia miliki? Dia punya jet pribadi, mungkin punya rel kereta api sendiri. Orang yang paling nikmat, sehat hidupnya, gak sakit-sakitan. Ketika makan gak ada pantangan buat dia. Tapi dia adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Didatangkan nih, entah makanan yang paling enak di dunia itu ada di rumah dia dan dia mau makan tinggal makan. Dicelup, tahu seperti mencelup baju. Sabghah itu orang di winter, saya dicelupin terus diangkat gitu kan. Satu kali celupan. Diangkat, membekas di dirinya. Dia bukan dicelup di air yang panas, bukan.
tapi di dalam api neraka. Yang makanannya di sana zakum. Yang kata Nabi SAW, kalau setetes dari zakum itu netes di bumi ini akan merusak penghidupan manusia. Dia dicelup satu celupan. Lalu dikeluarkan kembali. Orang yang paling nikmat hidupnya sudah. Lalu ditanya, ya Ibn Adam, wahai anak Adam, hal ra'ait, engkau pernah melihat kenikmatan dalam kehidupan? Engkau pernah melewati masa-masa indah dalam kehidupan? Setelah dicelup ditanya. Fayaqul la wallahi ya Rabbi. Dia bersumpah mengatakan enggak. Lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Dengan satu kali celupan tadi. Lupa dengan enaknya rasa durian. Lupa jangan. Di dunia saja. Kalau orang terkena penyakit yang akut, yang parah. Kalau ditanya engkau pernah seneng enggak hidupmu? Mungkin dia lupa dulu, mungkin pernah. Lupa dia. Gimana dengan api neraka? Kenapa? Kenikmatan dia cuma 70 tahun di dunia. Anggap 80 tahun. Anggap 100 tahun. Di neraka, kita tahu hukum Allah buat orang-orang kafir. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di sana. Kalau sekali celupan, dia lupa dengan segala kenikmatan yang dia miliki. Yang pernah dia rasakan sebenarnya. Dia nggak berbohong sebenarnya. Tapi dia lupa dengan segala kenikmatan. Dia merasakan pedihnya api neraka. Yang kalau orang masuk neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Dia nggak mati. Kemudian istirahat. Nggak hidup, kemudian bisa menikmati kehidupan. Sebaliknya, akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya. Tapi dia muslim, termasuk penghuni surga. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Ya, dia harus capek. Tatkala orang-orang tidur, dia harus bangun kadang-kala mengais rezeki. Ada orang yang mungkin kerjanya mengumpulkan, ya barang rongsokan. Ada mungkin yang tubuhnya cacat. Dan dia harus menerima semua itu. Subuh bangun. Sholat. Nanti zuhur sholat lagi. Asar sholat lagi. Maghrib sholat lagi. Isya sholat lagi. Punya sedikit harta dia berbagi. Ramadan puasa. Ada banyak kewajiban-kewajiban. Yang mau tidak mau akan menyibukkan dia. Sedangkan dia miskin. Orang yang paling susah hidupnya. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau antum pernah melihat orang susah, kayaknya bukan orang itu. Ada yang lebih susah lagi. Ketika dicelupkan ke surga, satu celupan. Dimasukin terus dikeluarin. Lalu ditanya, hal ra'aita bu'san qat? Engkau pernah melihat, ya, kesengsaraan dalam hidupmu? Engkau pernah lewat kesulitan dalam hidupmu? Apa kata dia? La wallahi. Dia mengatakan tidak, demi Allah. Ma marrabi bu'sun qat. Gak pernah lewat kesengsaraan dalam hidupku. Lupa dengan semua itu jemaah. Orang kadang-kala kita lihat, dia sakit, dikasih obat, pahit rasanya. Gak enak, ada obat tuh cerita tekawan. Dia minum obat, itu badannya seperti dipotong-potong kalau minum obat. Obat itu untuk usus buntu dia cerita. Supaya gak perlu operasi. Seperti dipotong-potong. Tapi setelah sehat ditanya gimana? Aduh, selesai sudah. Gimana kalau masuk surga? Pernah engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, penyakit ini itu macam-macam? La, wallahi la. Demi Allah tidak. Ahibati fillah. Nggak lama lagi kita. Teman-teman yang sedang dalam kesulitan. Sebagian yang harus hijrah dari pekerjaan yang haram. Kemudian dia keluar dari tempat itu. Sebagian orang keluar dari tempat kerja yang haram mencari kerjaan lain dulu baru dia mau keluar. Tapi ada orang la lillahi ta'ala. Dia keluar. Dia menghadapi kesulitan di keluarganya, di orang tuanya. Kadang-kala berpikir besok mau makan apa, wallahu alam, dia nggak tahu juga. Subhanallah, nggak lama engkau akan seperti itu. Sebentar aja. Kehidupan dunia ini walaupun panjang, sebentar. Maka dengan seperti ini, engkau jangan iri sama orang-orang yang dikasih kenikmatan. Kalau kita lihat, memang mungkin banyak orang-orang kafir yang lebih sukses ya, yang kayaknya hidupnya nyaman terus. Engkau lebih nyaman hidupnya. Tinggal nunggu waktu. Dan engkau punya hati. Yang kalau engkau menerima ketentuan Allah kepadamu, engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jamaah rahimakumullah. Itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.